warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-13 dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengadakan pemantapan manasik umrah yang insyaallah taala pada besok hari Ahad 14 Syawal 1443 Hijriah kita akan memulai perjalanan mengerjakan ibadah umrah, mengambil miqat dari kota Madinah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pemantapan umrah kali ini saya akan menjelaskan teknis yang akan kita kerjakan mulai dari besok sampai pelaksanaan selesai ibadah umrah. Mungkin kurmanya nanti dulu dibagi biar kita fokus. Yang pertama yang ingin kita lakukan besok hari adalah melaksanakan sunanul fitrah. Yang paling pertama dilakukan adalah melaksanakan sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu maksudnya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia. Yang pertama berkhitan, yang kedua natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang ketiga qassus syarib, menipiskan kumis. Yang keempat qat'ul adhafir, memotong kuku. Kemudian yang kelima halqul ana, menghabiskan bulu kemaluan. Ini yang dilakukan dan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Dan yang kedua adalah mandi. Mandinya itu secara teknis kita akan berangkat insyaallah setelah zuhur, setelah makan siang di hotel, kemudian kita berangkat. Dan bisa saja dilaksanakan mandinya sebelum zuhuran. Mandinya sebelum zuhuran. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau mandi sebelum berihram. Beliau mandi sebelum berihram. Bahkan Ummu Atiyah yang waktu itu dalam keadaan nifas di miqat Dzul Hulaifah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Padahal nifas tidak ada fungsinya bagi orang yang nifas ketika dia mandi. Tetapi ini menunjukkan bahwa nifas, meskipun dalam keadaan nifas, tetap disyariatkan untuk mandi sebelum berihram.
Nah, bisa saja sebenarnya mandinya di miqat, akan tetapi karena wadahnya terbatas, tempat mandinya terbatas, maka mandinya di hotel. Bisa saja mandinya setelah zuhuran, tetapi karena waktu, maka mandinya sebelum zuhur. Jadi melaksanakan sunanul fitrah tadi di hotel, kemudian mandinya di hotel sebelum zuhur. Apakah nanti ketika sholat zuhur sudah pakai kain ihram atau tidak, maka itu terserah masing-masing. Jika dia melihat dirinya cepat ya untuk memakai kain ihram, maka dipersilahkan. Jika tidak, maka lebih baik dia sholat zuhur dalam keadaan sudah memakai kain ihram. Ya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kapan barang bagasi yang besar-besar disiapkan di depan pintu kamar masing-masing. Jam berapa Ustadz? Jam 10 pagi sudah disiapkan. Jadi tidak ada lagi packing-packing setelah jam 10 pagi. Ya. Tidak ada lagi packing-packing setelah jam 10 pagi. Jam 10 pagi sudah ada di depan kamar masing-masing, sudah rapi sehingga nanti porter bisa mengambilnya. Taib. Setelah itu kita sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat bersama imam. Lalu setelah itu jangan lupa untuk menjamak asar 2 rakaat. Jadi istilahnya sholat jamak qasar takdim. Jamak itu menggabungkan antara zuhur 4 dan asar. Qasar zuhurnya 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat. Takdim dikerjakan di waktu zuhur. Taib, kenapa zuhurnya 4 rakaat? Karena kita berimaman dengan yang 4 rakaat. Taib, setelah itu kita sholat zuhur asar. Kemudian pulang ke kamar. Nah, di kamar bagi siapa yang belum untuk memakai kain ihram, maka silahkan dia pakai kain ihram. Dan ingat, setelah zuhur itu ada 2 pekerjaan yang belum pakai kain ihram. Ada pakai kain ihram dan ada makan siang. Dan tentunya sangat crowded sekali itu. Kenapa saya sangat memperhatikan ini? Karena semakin lambat kita dari Mekah, maka semakin lambat kita dari Madinah, semakin lambat kita sampai di Mekah. Dan semakin lambat kita sampai di Mekah, semakin lambat pula kita mengerjakan ibadah umroh. Sebentar, dicatat aja nanti kalau mau ingin, biar nggak ada yang motong saya. Semakin lambat kita sampai di Mekah, semakin lambat kita berumroh. Semakin lambat berumroh, semakin letih badan ini. Makanya kebiasaan kami, banyak kan jamaah itu yang ya macam-macam. Ada anak kecil, ada orang tua, ada hajat, ada keperluan. Maka biasanya ya terserah saja mau datang, mau berangkat dari Madinah jam berapa saja tidak mengapa. Misalkan ini kita lihat zuhur jam 12 lewat 18, qomat jam 12 lewat, ya selesai sholat pokoknya sampai kamar lagi jam 13 lah gitu ya. Makan, siap-siap, nunggu satu dengan yang lainnya jam 14. Jam 14 itu masih paling cepat sudah itu. Paling enggak jam 14.30. Nah, biasanya saya, Ustaz Maududi, Ustaz Firanda, kadang-kadang melakukan taktik. Caranya
yaitu kalau terlalu malam kita datang, ya sudah, kita bermalam saja di hotel dalam keadaan berihram, dengan syarat tidak boleh bergaul dengan istri, ya, karena masih dalam keadaan ihram. Istirahat pagi, santai, kemudian berumroh pagi-pagi, makan, sudah keluarkan semua, sudah keluarkan apa yang ada dalam umroh pagi-pagi, selesai dalam keadaan penuh dengan semangat. Biasanya saya seperti itu. Tapi ini nanti sesuai dengan kesepakatan kita masing-masing. Karena ada yang, wah Ustaz nggak enak pakai ihram gitu, ya tidurnya nggak nyaman gitu. Wah kita selesaikan aja, nanti istirahatnya langsung, istirahatnya sekalian gitu. Ya saya ikut saja, insya Allah masih kuat aja ikut insya Allah. Ya, nanti disepakati masing-masing. Intinya gitu, semakin kita cepat dari sini, semakin kita cepat sampai di Mekah, semakin cepat mengerjakan ibadah umrah. Dan ibadah umrah ya, sekitar 2 jam, 3 jam begitu ya. Kalau anggapan kita misalkan jam 2 berangkat dari hotel, kemudian sampai mikot sekitar jam setengah 3, belum lagi kita sholat, belum ada yang wudu, belum ada yang kamar mandi, masuk ke dalam bus jam 3 maksimal kita sudah berangkat dari miqat Dzulhulaifah sampai Mekah mungkin jam 8, jam 9 gitu. 5 sampai 4 jam, 5 sampai 6 jam. Jam 9 malam, jam 21 sampai Mekah. Belum lagi check-in hotel, belum makan, belum kamar mandi, ya. Jam 22 itu baru keluar hotel. Itu paling cepat. Jam 22. Dalam keadaan kita sudah letih sekali, berdoanya tidak khusyuk, padahal mungkin ada yang baru-baru umroh di sini. Ya. Ada yang baru umroh baru ngeh gitu. Nah, nanti kita lihat kesepakatan kita apa. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa semakin cepat kita berangkat dari sini, maka semakin cepat kita sampai Mekah, semakin cepat kita berumrah. Nah, makanya ada sebagian yang travel itu sebelum zuhur. Jadi zuhuran di sana, zuhuran di miqat. Itu sebenarnya ngejar agar sampai di Madinah, di Mekah, check in hotel cepat. Maghrib. Nah, itu kan maghrib masih segar tuh. Ya, maghrib masih segar, masih bisa tawaf, sa'i, tahallul selesai. Jam 10 istirahat. Besok paginya bisa langsung ke Mekah dalam keadaan beribadah. Nanti kita lihat besok gimana. Ya. Taib. Setelah itu kita makan. Kemudian bagi yang ingin memakai kain ihram setelah makan, maka dia disyariatkan untuk berwudu, kemudian memakai minyak wangi. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminyak wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berihramnya. Minyak wangi dipakai di mana? Di rambut, di jenggot, di badan. Jangan di kain ihram. Ya, jangan di kain ihram. Minyak wanginya jenisnya apa? Apa saja boleh. Yang yang cair atau yang spray terserah, tidak mengapa. Kemudian, dan ini khusus untuk bagi laki-laki, bagi perempuan sama sekali tidak boleh memakai minyak wangi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu kemudian dia lewat di hadapan laki-laki agar para lelaki mencium bau wanginya, maka mereka, wanita tersebut adalah wanita pezina. Maka tidak boleh memakai minyak wangi. Dan ini hukumnya umum, bukan hanya untuk umrah, tetapi ketika berhadapan di depan laki-laki yang bukan mahramnya, baik itu dalam rumah, dalam ruangan, dalam masjid, dalam kantor, dalam apa saja, di hadapannya laki-laki yang bukan mahramnya, maka diharamkan untuk memakai minyak wangi
bagi perempuan sehingga tercium bau wanginya. Baik. Lalu memakai kain ihram. Saya akan praktekkan bagaimana cara memakai kain ihram. Memakai kain ihram itu sebenarnya tidak ada cara yang khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah menutup aurat. Mau caranya A, cara B, cara C, terserah. Ya, intinya tertutup auratnya. Baik, saya akan contohkan yang biasa saya pakai. Pertama kali kita letakkan di belakang pinggang kita dengan cara kaki kita melebar. Ya, melebar. Kemudian bagian kanannya lebih pendek dibandingkan bagian kirinya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita yang bagian pendek ini dari kanan ke kiri. Nah, ya, dari kanan ke kiri. Lalu setelah itu ditarik, kita putar. Sudah selesai. Nah, ini biasanya walaupun lari tidak akan jatuh. Ya, mau dia pakai ikat pinggang, nggak pakai ikat pinggang tidak mengapa. Kemudian belakangnya juga terjaga, tidak terbuka. Ya, saya ulangi atau cukup? Saya ulangi ya. Jadi bagian kiri yang lebih panjang daripada bagian kanan. Kita melebarkan kaki, bagian kiri lebih panjang daripada bagian kanan. Kemudian di bagian kanan ke kiri. Seperti kita pakai sarung. Kemudian tarik. Kemudian kita baru setelah itu digulung. Ya. Nah, lihat di sini kain ihramnya tetap. Kita mau lari, mau main bola juga bisa ini. Ya, bebas. Ada kadang-kadang yang di belah tengah. Di belah tengah ini mungkin pas waktu anginnya tidak kencang tidak mengapa. Tapi kalau anginnya kencang bahaya kelihatan auratnya. Ya, ini seperti ini. Lalu setelah itu kain yang kedua diselendangkan di atas dua pundak. Ya, di atas dua pundak. Ini selama dari hotel nanti sampai miqat seperti ini. Sampai nanti ke hotel di Mekah. Seperti ini saja. Ya. Ya. Gini. Ya. Nah, ini. Jadi seperti ini. Tentunya semua pakaian di dalam sudah dilepas. Dari mulai celana dalam, celana panjang dalam, baju luar dilepas semuanya. Tidak boleh memakai kain ihram dalam keadaan memakai pakaian yang membentuk tubuh. Begitu ya. Baik. Nah, kemudian para ikhwah, saya lanjutkan. Setelah itu, bagi perempuan bagaimana pakaiannya? Apa saja? Warnanya apa saja? Yang jelas memenuhi 8 syarat pakaian perempuan. Yang pertama adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua lebar, tidak sempit. Yang ketiga tebal, tidak tipis. Makanya dianjurkan untuk berwarna-warna yang gelap. Meskipun dianjurkan hitam, sebagaimana para sahabat-sahabat wanita dan istri-istri Rasulullah SAW hitam. Ka'anna ala ru'usihinnal ghirban, kata Rasulullah SAW.
seakan-akan di atas kepala mereka itu ada gagak-gagak hitam setelah turunnya ayat hijab. Makanya dianjurkan untuk hitam dan warna-warna gelap. Taib. Setelah itu tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, tidak memakai minyak wangi. Pakaiannya bukan perhiasan yang jika dipakai terlihat indah. Ini memang ujian tersendiri bagi perempuan. Baru-baru ini istri saya minta izin untuk beli jubah, di bawahnya ada brokatnya gitu banyak. Saya langsung senyum. Beliau sudah tahu kalau saya senyum berarti saya tidak suka. Karena brokat itu kan terlihat cantik kalau dipakai. Saya bilang silahkan beli, tapi pakainya di rumah di depan saya saja. Ya. Dan di zaman sekarang sebagian wanita-wanita muslimah yang sudah ngaji bermudah-mudah dalam hal ini. Memakai pakaian-pakaian yang bercorak, yang kalau dilihat terlihat indah gitu, dipakai. Allah berfirman wala yubdina zinatahun. Para wanita janganlah memperlihatkan perhiasannya. Perhiasan di sini ada dua kata para ulama. Perhiasan yang pada tubuhnya dan perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Perhiasan pada tubuhnya wajah, apalagi wajahnya diberi make up, kemudian leher, kemudian rambut, betis, paha, dan seterusnya. Perhiasan yang menempel pada tubuhnya adalah seperti perhiasan-perhiasan anting, gelang, cincin, dan seterusnya. Lain. Kemudian terakhir yang ke-8, tidak merupakan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu artinya pakaian yang kalau dipakai perempuan itu terlihat beda sendiri dengan yang lain, baik itu dari sisi warnanya, dari sisi jenis kainnya, atau dari sisi bentuknya. Saya pernah di bandara, waktu di Jakarta kalau tidak salah, melihat perempuan yang pakaiannya itu syuhrah gitu. Maksudnya bentuknya itu kalau dia pakaian seperti bunga gitu. Pakai jilbab lebar, kemudian gamis panjang, lengkap, rapi gitu pakaian, tertutup, tetapi dia syuhrah karena jadi bentuknya terlihat mencolok dibandingkan yang lain. Itu namanya syuhrah. Baik. Sudah masuk kita ke bis. Ini belum ngapa-ngapain. Ya, belum untuk melaksanakan apa-apa. Masuk kita ke bis, pergi dari sini ke miqat. Apa itu miqat? Miqat adalah batas. Batas itu ada dua. Batas waktu dan batas tempat. Kita membicarakan batas tempat dulu atau batas waktu dulu. Umrah tidak ada batas waktunya. Umrah dikerjakan sepanjang tahun. Dari mulai bulan Muharram sampai Muharram kembali bisa dikerjakan. Tidak ada batasan. Batasan sekarang ini kan cuma karena peraturan-peraturan dari sebuah negara saja. Karena ada haji dan semisal. Padahal tidak ada batasan. Makanya kadang-kadang ada orang wukuf di Arafah, tapi Ka'bahnya masih berputar-putar. Ada orang tawaf di situ. Itu berarti orang berumrah, tidak berhaji. Karena umrah tidak ada batasan waktu. Batasan tempat, miqat tempat untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang melewati kota Madinah, maka batasan tempatnya adalah Dzul Hulaifah namanya, atau dikenal dengan Abyar Ali. Abyar Ali. Abyar itu jamak daripada bi'r, ya. Dan orang Indonesia menyebutnya Bir Ali. Bir Ali. Jadi dipermudah gitu. Karena itu yang didengar oleh orang Indonesia. Bi'ru Ali bahasa Arabnya. Sampai ke Indonesia jadi Bir Ali. Seperti misalkan Sayyidati Fatimah, tuanku perempuan Fatimah. Sampai ke Indonesia jadi Siti. Sayyidati jadi Siti. Karena orang Arab menyebutnya cepat Siti. Siti. Orang Indonesia nyangkanya Siti kayaknya nih. Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Aminah dan seterusnya. Taib. Selanjutnya sampai di miqat, apa yang harus kita kerjakan? Kita ini sudah dalam keadaan suci,
Nah, khusus untuk miqat Dzul Hulaifah atau miqat Bir Ali dan miqat penduduk kota Madinah dan yang melewatinya, dan miqat yang paling jauh kita ini. Berarti paling jauh paling banyak pahalanya karena talbiyahnya nanti paling banyak. Kita dianjurkan untuk sholat di miqat tersebut sebagaimana perintah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat 2 rakaat. Nah, toib, kita kan sudah sholat zuhur asar di sini. Sholat di sana sholat apa? Sholat tahiyatul masjid boleh, sholat sunnah mutlak boleh, sholat 2 rakaat di miqat Dzul Hulaifah. Yang batal wudunya silahkan ambil wudu kembali. Setelah sholat baru kita masuk bis. Nah, di atas bis menghadap kiblat nanti saya akan arahkan selalu, ya. Asalkan Bapak Ibu sabar sama saya akan arahkan pelan-pelan. Setiap langkah-langkah kita saya akan arahkan. Di atas bis menghadap kiblat kita mengucapkan Allahumma labbaika umratan. Allahumma, ya Allah, labbaika, sengaja aku penuhi panggilanmu setelah engkau memanggilku, umratan, untuk mengerjakan ibadah umrah. Kapan Allah manggil kita? Ketika dalam surat Al-Hajj Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil manusia. Wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji, dan umrah termasuk haji kecil, ya. Untuk menunaikan ibadah haji maka orang-orang akan datang baik berjalan kaki, naik kendaraan dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah sholat 2 rakaat masuk ke dalam bis menghadap kiblat lalu mengucapkan Allahumma labbaika umratan. Siapa dari bapak-bapak yang mempunyai anak kecil, maka jika bisa kita talkinkan kepada anak kecil tersebut untuk mengucapkan, itu baik. Dan bapak ini punya anak 2, pahalanya semuanya ke beliau, masya Allah, ya. Karena Rasulullah SAW pernah dihadapkan perempuan seorang bayi, kemudian bayi tersebut diangkat. Kata perempuan tersebut, ali hadza hajjun, apakah bayi ini boleh mengerjakan ibadah haji? Na'am walaki ajr, iya, dan kamu mendapatkan pahalanya. Nah, jadi bersyukurlah, mudah-mudahan pahalanya besar. Kemudian setelah itu, kalau ada yang ingin membadalkan umrah, bagaimana? Maka syaratnya dia sudah umrah sebelumnya dalam 1 kali perjalanan. Sudah umrah sebelumnya dalam 1 kali perjalanan. Jadi dari Indonesia dia sudah umrah sebelumnya. Seperti bapak-bapak ini banyak, ya, maka dia umrahkan orang lain. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Dawud, riwayat sahabat Nabi Abu Razin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna abi syaikhan kabiran la yastati'ur rahilah wala dha'an. Sesungguhnya bapakku adalah orang tua yang sangat renta, tidak sanggup untuk naik ke atas onta dan tidak sanggup mengerjakan ibadah haji dan umrah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hujja an abika wa'tamir, hajikan atas nama bapakmu dan berumrahkanlah atas namanya. Jadi membadalkan umrah boleh. Caranya Allahumma labbaika umratan an fulan. An siapa disebutkan namanya, ya, an fulan. Taib. Kemudian setelah itu jalan kita. Setelah kita mengucapkan Allahumma labbaika umratan, maka pada saat itu kita disebut orang yang sedang berihram, atau dalam bahasa Arabnya muhrim, ya. Kalau sudah begitu maka kita dalam keadaan berihram, atau dalam bahasa Arabnya muhrim. Ya, kita biasanya di Indonesia muhrim itu yang haram bagi kita untuk dinikahi, ya. Sebenarnya yang benar adalah mahram, ya, mahram. Taib. Kemudian setelah itu kita disyariatkan untuk mengucapkan talbiyah. Nah, sebagaimana sudah saya singgung waktu di Jakarta, bahwa talbiyah ini ibadah agung, dijanjikan surga,
dan tidak bisa dilaksanakan kecuali saat berihram. Maka usahakan, saya nasihatkan agar pagi-pagi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, sudah tidak ada lagi shopping-shopping. Ya, pagi-pagi istirahatlah. Ya, habis makan pagi istirahat. Sampai jam 11 mungkin baru mandi-mandi, baru mengajarkan sunanul fitrah, baru tadi pakai kain ihram, minyak wangi, baru sholat zuhur, istirahat. Kenapa? Karena nanti dari jam 2 kira-kira atau jam 3 sampai jam 8, jam 9 sesampainya kita di Mekah, kita disyariatkan untuk bertalbiyah. Dan seperti yang sudah pernah saya singgung, saya tidak akan membiarkan bis saya kosong dari talbiyah. Masa kita dari Indonesia bayar puluhan juta, pas lagi talbiyah ibadah yang sangat-sangat jarang, tidur ngorok. Itu rugi sekali itu. Rugi sekali. Nah, caranya mungkin ada yang ngantuk, ganti-gantian. Yang mau talbiyah gantian, yang sudah ngantuk istirahat sebentar, nanti gantian lagi. Jangan sampai ya. Ini kebiasaan, karena kalau dulu kan para sahabat talbiyah itu sampai habis suaranya. Karena mereka pakai onta, susah untuk tidur kan. Sekarang kita bisnya enak, dingin gitu. Kecapean habis shopping, packing sudah capek sekali, tidur ya. Sampai hotel selesai, talbiyahnya cuma 5 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Bayar puluhan juta, talbiyah cuma 5 kali. Sayang ini. Ya, saya sering mengingatkan masalah ini karena beberapa kali, puluhan kali saya membimbing umroh, saya perhatikan sebagian orang seperti itu. Nah, itu rugi sekali. Dan bahkan kita ini berangkatnya kan siang. Dalam artian siang berarti kita orang yang sedang beraktivitas, bukan tidur gitu. Makanya ganti waktu istirahatnya di sebelum zuhur. Ya, benar-benar istirahat full fit gitu. Ya, hati-hati. Jangan sampai diporsir. Makanya malam ini yang mungkin mau ke Raudhah lagi, mau nyoba lagi dan semisalnya, hati-hati, jangan sampai terlalu capek. Ya, karena salah satu tujuan utama kita berumroh. Mau Ustaz saya masuk kuat, ya, sayang nanti. Ya, sayang. Baik. Nah, kalau orang sudah dalam keadaan berihram, maka ada namanya mahdhuratul ihram. Apa itu mahdhuratul ihram? Mahdhuratul ihram artinya adalah larangan-larangan orang yang sedang berihram. Larangan pertama, bersetubuh sebelum bertahallul. Ya. Dan larangan yang kedua, memakai pakaian yang membentuk tubuh. Bahasa ahli fikih biasanya al-makhil, membentuk tubuh. Bukan pakaian yang berjahit, bukan, tetapi pakaian yang membentuk tubuh, seperti baju, celana dalam, baju kaos dan seterusnya. Yang ketiga, ini khusus untuk laki-laki ya. Ya, yang tadi laki-laki dan perempuan yang pertama, yang kedua khusus untuk laki-laki. Yang ketiga, menutup kepala. Ini juga khusus untuk laki-laki. Tidak boleh menutup kepala. Ustaz, kalau ketiduran tidak sengaja kita. Kalau tidak sengaja, ingat, kaidah dalam agama Islam, yang tidak sengaja tidak berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau keliru. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. Nah, perempuan bagaimana? Ada jilbabnya ya? Enggak ada. Bagi perempuan itu biasanya mudahnya, terutama bagi yang terbiasa pakai cadar, itu agak risih membuka wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ada jilbab-jilbab yang dia 2 tingkat gitu. Ada jilbab 2 tingkat, 3 tingkat. Biasanya istri saya pakai yang seperti itu. Sehingga cadar dibuka, tingkat yang pertama dijulur dari belakang ke depan menutup wajah. Nah, jadi wajahnya tetap tertutup dan tidak memakai cadar. Ya. Karena yang dilarang adalah mengikat wajah dengan kain. Makanya orang Arab Saudi biasanya yang biasa pakai cadar, mereka cadarnya tidak diikat di sini, tapi diikat di kepala. Nah, gitu. Jadi tidak mengikat wajah, karena yang terlarang adalah mengikat wajah. Ya.
Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kelima, memakai minyak wangi, ini untuk perempuan dan laki-laki ketika sudah berihram. Yang keenam, mencukur atau menggundur rambut kepala. Yang ketujuh, memotong atau mencabut kuku, ya. Yang kedelapan, bercumbu dan bermesraan saat berumrah, ya. Yang kesembilan, melakukan akad nikah atau menikahkan. Yang ke-10, berbuat kefasikan seperti bertengkar, berkelahi dan semisalnya. Yang ke-11, berburu binatang darat. Nah, ini semua apabila dilakukan dengan mengetahui hukumnya, sengaja dan sesuai dengan pilihan dia, maka itu dia telah melanggar ihram. Ya, dia telah melanggar ihram. Taib. Sesudah itu talbiyah terus, dan talbiyah sebagaimana sudah saya katakan, ucapannya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Taib. Kemudian bagi laki-laki dianjurkan untuk mengangkat suaranya saat bertalbiyah. Bagi perempuan hanya cukup didengar oleh dirinya sendiri, karena khawatir perempuan suaranya menjadi fitnah nanti. Taib. Kemudian yang selanjutnya, sampai di hotel kita check in. Mudah-mudahan cepat, ya. Mudah-mudahan maghrib juga sudah sampai. Tapi biasanya begitu. Kalaupun maghrib sudah sampai, jalan ditutup karena haram sedang sholat di Masjidil Haram. Biasanya kalau haram sedang sholat, jalan-jalan ditutup. Ya, itu kebiasaan sudah. Maka akhirnya terlambat juga, paling sampai jam 9 malam gitu. Belum lagi makan malam, belum lagi buang air besar, buang air kecil, belum lagi check in. Kita lihat nanti, ya. Dan saya menunggu keputusan bapak-bapak lah. Nanti beritahu kepada Ustadz, pembimbing kita, mutawif kita. Ustadz, kami maunya pagi, kami maunya malam. Nah, saya ikut aja pokoknya. Ya, dirundingkan nanti, ya. Taib. Kemudian setelah itu baru kita check in hotel, barang segala macam, baru kita mulai tawaf. Tawaf adalah rukun yang kedua dari umrah. Setelah ihram baru tawaf. Nah, tawaf, setelah kita mau tawaf, kita berhenti talbiyahnya. Nah, makanya kan terbatas sekali waktunya. Pas dari tawaf, mau mulai tawaf, berhenti talbiyahnya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam masjid, mengucapkan doa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Nah, baru setelah itu laki-laki melakukan ittiba. Ittiba itu seperti ini, ya. Ini asalnya kan kita makainya seperti ini. Kemudian melakukan ittiba, yaitu bagian pundak kanan terbuka. Pundak kanan, jangan pundak kiri, ya, salah nanti. Ya, terbuka, kemudian diselendangkan seperti ini. Nah, ya, ini baru mulai tawaf. Namanya ini ittiba, pundak kanan terbuka. Ya. Taib. Kemudian setelah itu menuju Hajar Aswad. Ya, lalu menuju Hajar Aswad, lalu mengusapnya dengan tangan kanan kalau bisa, atau menciumnya, mengusap dengan tangan kanan dan menciumnya, dua berarti, mengusap dengan tangan kanan dan menciumnya jika memungkinkan, lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau mengusap dengan tangan kanan dan mencium tangan itu. Tadi mengusap dan menciumnya, mencium Hajar Aswad. Ini mengusap dan mencium tangan kanannya. Ya, mungkin karena crowded, orang banyak gitu, usap. Saya jujur saja membawa istri baru sekali bisa dan mau untuk membawa istri biar mengusap. Karena bagi saya menjaga kesucian istri lebih baik daripada dia mengusap itu. Ya, jangan dibawa ke hadapan orang-orang banyak, laki-laki banyak, kemudian hanya sekedar untuk mendapatkan usapan itu, sedangkan kecemburuan kita berkurang terhadap istri kita.
Taib. Kemudian setelah itu atau mengusap dengan tongkat. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan itu dengan tongkat, dan tongkatnya dicium. Atau memberikan isyarat. Semuanya itu mengucapkan Allahu Akbar. Lalu jadikan Ka'bah dari sisi kiri kita. Ini misalkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, sisi kiri kita. Ya, tadi 4 kali lakukan salah satu dari 4 tadi. Menciumnya dan mengusapnya. Atau mengusap dengan tangan kanan, tangan kanannya dicium. Atau mengusap dengan tongkat, tongkatnya dicium. Atau memberikan isyarat dengan tangan kanan. Lalu mengucapkan Allahu Akbar, lalu menjadikan Ka'bah di bagian sisi kiri. Lalu jalan. 3 putaran pertama itu melakukan lari-lari kecil yang disebut dengan rommel. Tetapi karena kita rombongan, maka kita jalan biasa saja. Ya, mungkin Mas Andri semangat ditinggal istrinya, nanti diambil orang, jangan. Ya. Jangan ditinggal maksudnya ya. Jadi karena biasanya semangat gitu, masih muda semangat lari. Ya, jadi seperti itu. Taib. Kemudian berjalan dari ini Hajar Aswad, ya anggap Hajar Aswad, berjalan dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Ini Rukun Yamani. Ya, ini Rukun Yamani. Dan di Rukun Yamani jika sanggup mengusap sekali tanpa ada bacaan sama sekali, mengusap saja. Kemudian membaca dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini saya pastikan ya, karena ini kebiasaan saya, insyaallah saya akan bimbing pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Tidak akan saya biarkan jalan sendiri, enggak. Saya akan bimbing pelan-pelan. Asalkan Bapak Ibu nurut saja dan sesuai dengan arahan, insyaallah kita jalan sama-sama pelan-pelan. Sampai di sini Rabbana atina fid dunya. Ini panjang nih antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Bagaimana, boleh diulang? Boleh. Boleh diulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh diulang. Nah, selama tawaf yang itu 7 kali putaran dari mulai Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad, ya, selama itu disyariatkan untuk membaca bacaan yang disyariatkan, seperti misalkan doa, zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, sholawat, istighfar, apa saja, ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya, apa saja yang baik-baik maka dibacalah, ya. Kemudian setelah itu berhenti di Hajar Aswad. Berarti kita mendapati Hajar Aswad berapa kali? 8 kali. Putaran yang terakhir yang ke-8 berarti kita mendapati Hajar Aswad, tidak perlu lagi untuk tadi Allahu Akbar. Lewat saja. Paham ya? Jadi 7 putaran itu, ke-8 terakhir kita mendapati Hajar Aswad, tidak perlu lagi yang terakhir untuk melakukan yang kita lakukan salah satu dari 4 tadi. Taib. Setelah itu, selama tawaf banyak zikir, setelah itu kita mengembalikan ittiba ini, mengembalikan seperti semula, ya. Baru kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Ini rukun Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah, di sini di sini maqam Ibrahim. Ceritanya ini menarik. Maqam Ibrahim itu sekarang kan ini anggap Ka'bah ya. Maqam Ibrahim itu sekarang di sini jauh gitu. Dulunya maqam Ibrahim itu adalah nempel dengan Ka'bah. Nempel dengan Ka'bah. Dan yang memberikan saran agar sholat di makam Ibrahim adalah Umar bin Khattab, ya, dan ini merupakan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab, dan disetujui oleh Rasulullah SAW dan diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat. Makam itu pijakan Nabi Ibrahim AS. Makanya dia asalnya kan nempel dengan Ka'bah, karena makam pijakan Nabi Ibrahim untuk membenarkan Ka'bah kembali.
Nah, di zaman Umar bin Khattab lah makam Ibrahim diakhirkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an lit-ta'ifin wal-'akifin waruka'is sujud. Maka orang yang tawaf lebih berhak untuk menguasai piringan Ka'bah. Makanya makam Ibrahimnya diakhirkan ke belakang agar orang-orang bisa tawaf. Begitu ceritanya. Ya. Agar orang-orang bisa tawaf. Taib. Setelah itu kita pergi ke makam Ibrahim, salat 2 rakaat. Kalau tidak ada tempat tepat di belakang makam Ibrahim, boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh di Masjidil Haram manapun. Ya, kalau nggak ada tempat. Tapi sekarang tidak terlalu penuh, Kak. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di televisi juga nggak terlalu penuh ya. Makanya saya menasihatkan yang berhaji, sanggup berhaji tahun ini, terutama haji furoda ataupun haji reguler ya, yang bisa berhaji tahun ini, berhajilah. Karena ini masa transisi dari corona ke biasa gitu. Karena pasti sedikit. Dan benar, ternyata kuotanya cuma 1 juta satu dunia, yang biasanya 3 juta, 4 juta. Nah, sedikit, makanya lebih mudah gitu, tidak crowded. Taib, setelah itu salat 2 rakaat. Setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Apakah ada bacaan doa setelah sholat? Tidak ada. Tetapi jika ingin berdoa bolehkah? Dipersilahkan. Tetapi tidak ada. Ya, doa khusus. Biasanya saya langsung sholat 2 rakaat selesai, nggak perlu doa, langsung pergi ke Zam-Zam. Dulu Zam-Zam itu di mana? Ini kan Hajar Aswad. Ya, Zam-Zam itu saya masih 2001 masih mendapati Zam-Zam di bawah, masuk ke dalam, sebelah sini persis. Bapak juga mungkin ya dapati, Pamanan juga ya di bawah, samping. Jadi ini tempat yang paling crowded, paling sering macet di pas Zam-Zam itu. Nah sekarang sudah di tempat-tempat yang biasa disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Minum air Zam-Zam, kemudian menyiramkan ke kepala sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Agar apa? Agar semangat untuk melaksanakan ibadah sa'i. Setelah minum air Zam-Zam boleh berdoa. Ya, ada dalam beberapa riwayat membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ada dalam beberapa riwayat juga Zam-Zam 5 syuribal. Zam-Zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Maka silahkan niatkan, terserah apa saja yang ingin diniatkan. Setelah itu bagi perempuan juga begitu. Ya, bagi perempuan juga begitu. Nah, setelah itu jalan menuju tempat sa'i, ya, menuju tempat sa'i. Nah, kalau boleh saya perlihatkan gambar sa'i seperti inilah gambarannya ya. Nah, ini sa'i. Ya. Sa'i adalah perjalanan dimulai dari Safa ke Marwa sampai 7 putaran. Dari Safa ke Marwa 1 putaran. Dari Marwa ke Safa 2. Berarti dimulai dari Safa berhenti di Marwa. Ya, berhenti di Marwa. Baik. Anggap ini tadi Hajar Aswad ya. Maka sa'i itu begini, di sini. Safa di sana, Marwa di sana. Kita jalan dari sini ke sana. Ya. Kemudian kita hadapkan diri kita ke Ka'bah sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian membaca doa, membaca takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini semua akan saya bimbing. Ya, akan saya bimbing. Dan di sini tidak mengapa kita bersama-sama untuk mengucapkan. Karena dalam proses pembimbingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Berdoa setelah itu. Doa apa saja. Baru takbir lagi 3 kali, baru kalimat tauhid lagi, baru doa lagi. Itu sudah yang kedua. Yang ketiga takbir lagi 3 kali, kalimat tauhid lagi, kemudian berdoa 3 kali. Baru setelah itu jalan dari Safa ke Marwa. Nanti di tengah-tengah mendapati
lampu hijau pertama. Dari lampu hijau pertama itu lari, sebagaimana disunahkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lari, boleh membaca Rabbighfir warham antal a'azzul akram. Rabbighfir warham antal a'azzul akram. Sampai lampu hijau yang kedua, baru jalan seperti biasa. Nah, karena kita bawa keluarga, maka jangan ditinggalkan. Berarti jalan dong Ustaz? Ya jalan. Ya, kecuali yang bujangan-bujangan. Bapak bujangan, Ansari bujangan, ya, pamanan bujangan, ya. Tapi yang bawa keluarga, maka jalan, temani istrinya. Nah, itu termasuk daripada suami yang bertanggung jawab, temani istri. Taib. Setelah itu, karena perempuan tidak diperkenankan untuk berlari, ya. Setelah itu sampai di Marwah, sama seperti itu, menghadap ke Ka'bah. Ya, anggap Marwahnya begini, menghadap ke Ka'bah. Kemudian mengucapkan tadi takbir 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu kalimat tauhid. Kemudian la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wa'dah. Lalu berdoa. Lalu setelah itu takbir lagi 3 kali, kalimat tauhid lagi, kemudian berdoa lagi, seperti yang dikerjakan di Marwah. Itu disebut satu putaran. Dari Safa ke Marwah. Kita berapa putaran? 7. Berarti berhenti di mana? Di Marwah. Ketika putaran ke-7, maka tidak perlu lagi untuk melakukan yang seperti yang saya ungkapkan tadi. Ya, ketika putaran ke-7 sampai Marwah sudah selesai. Setelah itu baru kita mengerjakan tahallul, rukun umrah yang keempat, yaitu bertahallul. Tahallul itu apa? Memendekkan rambut, baik dengan menggundulnya atau memendekkannya. Dan diutamakan untuk menggundulnya, karena didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan rahmat sebanyak 3 kali. Rahimallahu muhalliqin, rahimallahu muhalliqin, rahimallahu muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundur rambutnya secara pelontos. Nah, perempuan, ya, nanti mereka di kamar, ujung-ujung rambutnya dikumpulkan, baru setelah itu dipotong. Ujung-ujungnya saja, ya. Tidak semua ujungnya, pokoknya ujungnya saja kumpulkan, potong. Seruas jari sudah cukup. Dinamakan tahallul. Kalau sudah tahallul, maka larangan-larangan ihram tadi sudah menjadi halal kembali. Selesailah praktek berumrah. Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, Mas Andri tadi. Saya biasanya, karena saya cuma berdua, tidak bawa anak-anak ya. Saya dulu bawa anak-anak sekecil-kecil ini. Salah satu problematika bawa anak tadi, kita harus lama prepare segala macam. Kemudian anak itu jet lag gitu, jet lag banget dia. Ini pengalaman saya jet lag. Alhamdulillah anak-anaknya masya Allah luar biasa. Kalau anak-anak saya waktu itu bawa, bangunnya pas kita mau tidur, jam 12 malam dia bangun. Kan capek itu. Jam 12 malam dia bangun. Kan di Indonesia kan pagi sudah. Nah itu. Nah maksud saya, kalau saya biasanya mandi saja, kemudian sunat fitrahnya sebelum zuhur, mandi, habis itu pakai pakaian biasa, sholat zuhur, pulang secepatnya, ya. Jangan ke raudhah lagi. Pulang secepatnya. Kalau perlu agak di belakang sholatnya, ya, pulang secepatnya. Habis itu baru pakai minyak wangi, wudu dan seterusnya. Tapi itu masing-masing aja nanti. Baik. Ada lagi, Ibu? Bapak? Ya. Ya bagus. Tidak ada riwayat kalau memberikan isyarat dicium. Kenapa? Karena kita kan menciumnya itu karena setelah terkena hajar aswad. Tangan kita cium karena mengenai hajar aswad. Tongkat kita cium karena mengenai hajar aswad. Nah, gitu.
Dan mencium Hajar Aswad ini adalah bukan karena bertabaruk dengan pohonnya, dengan batunya ya. Bukan karena bertabaruk ngambil berkah dari batunya itu, bukan. Tetapi karena mencontoh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kedua, kalau tahalul tadi untuk perempuan tadi kan di tempat. Nah, itu apakah seluruh perempuan itu di tempat pendek bagi perempuan atau sebagian saja? Sebagian saja. Kumpulkan sebagiannya. Ya. Suaminya jangan sok jadi jadi tukang cukur. Kumpulkan sebagiannya sudah cukup. Nah. Ada yang lain? Kalau berhasil salam mencium Hajar Aswad, terus tangan gimana? Tempel juga. Ya. Saya biasanya nanti coba malam saya lihat ya, bagaimana peraturan di Arab Saudi sekarang. Ya, kalau dia sedikit orangnya, kita pelan-pelan bergerak. Biasanya saya putaran pertama masih agak jauh, putaran kedua masih mendekat sedikit, putaran ketiga baru. Tapi itu pun, atau putaran ketujuh biasanya saya. Putaran ketujuh sekali cukup lah, karena kan kita berjamaah, ya. Kecuali kan nanti tawaf sunnah. Nah, disunnahkan untuk tawaf. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di Mekah ya. Tapi saya akan singgung sedikit bahwa amalan yang paling dianjurkan saat di Mekah memperbanyak tawaf. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ala kulli sab'ati asywatin raka'atan. Setiap kali sholat 7 putaran maka sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan disunahkan memperbanyak tawaf. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, tidak ada tawaf di dunia ini kecuali di Ka'bah. Sebab yang ketiga, tawaf adalah tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram. Nah, jadi disunahkan untuk memperbanyak tawaf. Nah, ini yang muda-muda semangat lagi. Kalau di sini semangat ke Raudhah, di sana semangat tawaf. Ya, semangat tawaf. Silahkan. Ya, semangat tawaf. Selama waktu itu. Dan ingat, di Masjidil Haram tidak dikenal ada sholat yang terlarang. Habis asar kita tawaf, sholat setelahnya silahkan. Habis subuh kita tawaf, sholat setelahnya silahkan. Karena tidak ada larangan sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan shalla bil bait aw tawaf fi ayyi waqtin kan, ay kama qala Nabi SAW. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan engkau larang seorang pun tawaf dan sholat di Baitullah pada waktu kapan pun. Gitu ya. Nah, jadi boleh tawaf. Makanya kumpulkan nih, masih ya, harus malam ini harus istirahat nanti. Bentar Bu. Kan perjalanannya kan beberapa jam ya Ustaz. Apakah harus selalu dalam kondisi bersuci dari awal Ya. sampai selesai? Tidak harus bersuci. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika dari Madinah dalam keadaan berihram, mau mendekati kota Mekah haid. Mau mendekati kota Mekah haid. Berarti, dan beliau melanjutkan ihramnya. Ya, beliau melanjutkan ihramnya. Artinya mohon maaf, buang angin, buang air kecil tidak mengapa. Ya. Kecuali nanti yang buat sholat harus. Oh, kalau mau sholat tetap harus wudu. Dan kita biasanya mendapati sholat maghrib dan isya di jalan. Sholat maghrib dan isya di jalan, dilihat apakah sholatnya di hotel ataukah sholatnya di jalan. Nanti sesuai dengan keputusan pembimbing kita di jalan. Kan Ibu? Boleh. Mandi besoknya boleh ganti baju, asalkan tidak mengenai minyak wangi, itu aja. Pokoknya segala larangan ihram. Tapi ini hanya saya cerita saja. Kami punya karena waktu itu jamaahnya banyak ya. Saya bawa 7 bis waktu itu sama Ustaz, bertiga kita mengadakan besar-besaran waktu itu. Ustaz Maududi, Ustaz Kirana, saya bertiga gitu. Akhirnya yang ikut banyak, 7 bis. Ini kalau seandainya langsung ribet juga nih, ada yang tua-tua, ada yang apa gitu. Akhirnya suruh tidur aja dulu, tidur besok.
Besok aja kita kerjakan. Besok beneran mereka tidur, makan. Setelah makan biasanya kan pagi-pagi ngeluarin semuanya, kumpul, fit tuh kerja. Jam 10 selesai. Ya, fit, enak gitu. Tapi ini terserah, saya hanya menceritakan. Keputusan di tangan para jamaah. Ya. Mana yang lebih mudah dan tidak merugikan sedikit pun. Salah satu travelnya nggak rugi, jamaah juga nggak rugi. Silahkan pilih salah satunya. Terakhir, ketika kita niat nanti nulis, apakah perlu membaca Allahumma ma'ilaihi khairu hamdan? Oh iya, ini belum saya sampaikan karena jarang terjadi untuk zaman sekarang. Maksud yang beliau sampaikan adalah Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini adalah persyaratan dalam sebelum berihram. Syarat ini diucapkan ketika kita kira nanti saya tidak akan sampai Mekah karena banyak penyamun, banyak perampok atau dalam keadaan sakit. Maka syarat ini penting untuk diucapkan kalau seandainya dia merasa kayaknya nggak sampai nih Mekah nih. Kalau tidak sampai Mekah berarti saya boleh melepas baju saya, kemudian saya bertahallul di jalan dan tidak terkena kewajiban dam gitu ya. Kalau tidak mengucapkan itu dan dia tidak jadi melaksanakan ibadah umrahnya, maka dia kemudian bertahallul, dia terkena dam, menyembelih kambing. Nah, itu fungsinya. Allahumma mahilli haitsu habasani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana aku tertahan. Itu maksudnya. Tapi zaman sekarang jarang memakainya. Karena kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan zaman sekarang ini. Nah, tawaf itu setelah kita tahallul atau bebas sudah pulang? Bebas saja, kapan saja. Biasanya pengalaman kami yang mudah itu yang enak ya, lebih subuh, suasana lebih enak, sama istri berduaan, pakai baju biasa nggak apa-apa. Kemudian habis maghrib krodit biasanya. Habis sebelum maghrib juga, habis asar krodit, habis asar banget panas gitu, habis isya gitu, sebelum makan malam. Saya jujur saja kalau ke Saudi umroh begini, makan di restoran jarang. Saya nyari makan yang nggak ada di Indonesia gitu, yang ya makan di luar lah, biar tidak terlalu tergantung dengan restoran di hotel gitu. Ya, jadi makan yang nggak ada mungkin di Indonesia apa, kita cari yang murah meriah tapi tidak ada di Indonesia gitu. Jadi nyaman, tidak tergantung hotel. Kalau tergantung hotel kan harus balik pada waktunya, kalau nggak habis dan semisalnya gitu. Sedangkan kita ingin santai di Masjidil Haram, ingin menikmati berdoa di Masjidil Haram gitu. Nah itu biasanya saya lakukan habis subuh tuh enak. Kemudian habis isya lagi orang-orang pada pulang kan, sesudah mereka lama di masjid, mereka pada pulang mau makan, kita tawaf, nggak terlalu crowded gitu. Nah itu sih. Nah, ada yang lain? Sudah jam 6:10. Tawaf dan sa'i, oh ya, untuk untuk umroh dan untuk tawaf sunnah. Untuk tawaf umroh maka disyariatkan. Lihat kata-kata saya, disyariatkan untuk suci. Tetapi apakah diwajibkan? Nah, ini ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu alam, dia disyariatkan di awal untuk bersuci dulu, tapi ketika dia batal, kalau mudah dia berwudu dan mengulang lagi dari awal. Di tengah-tengah dia batal, kalau mudah dia berwudu dan dia mengulang dari awal. Tapi kalau tidak mudah, maka dia lanjutkan, mudah-mudahan tetap sah tawafnya. Adapun sa'i tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci. Sa'i tidak disyaratkan. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau diperintahkan tidak boleh untuk bertawaf saja, sedangkan bersa'i diperbolehkan. Padahal beliau dalam keadaan haid. Ini menunjukkan bahwa sa'i tidak disyaratkan untuk suci. Begitu juga dalam keadaan tawaf sunnah. Ingat ya, yang disunnahkan untuk mengerjakan tawaf saja. Adapun sa'i sunnah nggak ada. Ya, sa'i sunnah nggak ada.
tawaf saja. Nah, itu disyariatkan juga untuk dalam keadaan suci. Dan setiap kali tawaf sunnah 7 putaran, setiapnya sholat 2 rakaat. Setiapnya sholat 2 rakaat. Nah, ada lagi? Sholat tadi maksudnya sholat di dalam tawaf, sholat 2 rakaat, sholat di makom Ibrahim itu bukan? Baik. Kalau tawaf sunnah ya Pak, tawaf sunnah maka sholatnya di belakang makam Ibrahim. Ya, di belakang makam Ibrahim. Ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah memperjuangkan sholat di dalam hijir? Ini kan hijir nih, gambar ini hijir ya. Ya, ini hijir kan, nah, yang kecil itu. Ya. Sebenarnya dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah seperti itu bentuknya. Jadi dia tidak persegi 4 gitu kubus, tapi seperti itu. Nah, hijirnya itu adalah hijirnya Nabi Ismail. Diriwayatkan di situ kenapa yang sebenarnya namanya hijir ya, bukan hijir Ismail. Entah kenapa disebut dengan hijir Ismail. Nah, yang jelas bolehkah kita sholat di dalam situ atau memperjuangkan sholat dalam situ? Boleh. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya nanti orang bisa sholat di dalam Ka'bah, dan hijir sama dengan Ka'bah. Ya, hijir sama dengan Ka'bah. Nah, kalau itu boleh diperjuangkan bersama keluarga istri. Saya sering bawa istri ke dalam, ya, untuk sholat di dalam, karena masih mudah menjaganya. Jadi kalau Hajar Aswad, wah crowded banget. Apalagi kalau musim-musim biasa ya, sebelum corona ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup? Hah? Sholat aja, sholat biasa 2 rakaat. Sholat tawaf, sholat di belakang Makam Ibrahim. sholat di situ lagi bisa boleh? Boleh, boleh, tidak mengapa. Kapan saja sholat di situ tidak mengapa. Dan ingat, tawaf itu bawaannya adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Dan setelahnya 2 rakaat sebelum di belakang makam Ibrahim. Nah, apakah setelah di belakang makam Ibrahim kemudian kita sholat di hijr? Itu tidak ada kaitannya gitu. Ya. Taib ya. Nah, kemudian ingin saya sampaikan juga mengusap Hajar Aswad. Nah, ini penting. Apakah dia boleh hanya mengusap Hajar Aswad? Misalkan kucuk kita datang dari hotel, saya ingin mengusap Hajar Aswad. Maka jawabannya tidak. Dia disyariatkan saat tawaf. Paham ya? Ketika tawaf kita mengucap Hajar Aswad, mengelus atau mengecup Hajar Aswad. Nah, jadi dia bukan proses tersendiri gitu di luar tawaf. Nah, kiranya cukup ya. Dan sekali lagi banyak-banyak beristirahat malam ini juga, pagi besok, agar besok fit ya. Karena sudah ada beberapa yang mungkin drop, capek gitu ya. Karena kita jet lag di Indonesia ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.